I don't talk anymore. Like we used to, like we. Halo, perkenalkan nama saya Genali Septian Tombuik, NIM 19085-61008, Program Studi Informatika, Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan aplikasi kasir berbasis web. Dan di sini aplikasinya saya setuju pada restoran. Nah, di sini untuk menjelaskan dan mereview saya akan menggunakan Sublime Text sebagai file codingannya. Saya akan memperlihatkan file codingannya dan menggunakan Chrome untuk nanti untuk pengkoneksian database-nya dan SAMPP. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang file project yang sudah saya buat di sini, yaitu di sini file project yang sudah saya buat yaitu bernama kasir, dan di sini terdapat aplikasinya. Aplikasinya yaitu terdapat chats. Nah, di sini chats di sini bertujuan untuk penyimpanan chats, dan di sini terdapat config di sini untuk configuration dan untuk pengkoneksian ke database nanti. Nah, di sini ada database-nya, dan untuk database-nya yaitu di sini ada hostname, username, password database. Nah, kemudian akan menjelaskan juga sedikit tentang controller. Nah, di sini di controller terdapat admin, kasir, owner, report, dan writer. Nah, untuk admin di sini nanti untuk admin ini bisa untuk menghapus, mengisinya, dan untuk mengupdate dan menambahkan. Nah, sama juga seperti yang kasir. Jadi untuk admin dan kasir ini mereka berfungsi juga untuk tipenya yaitu CRUD. Kemudian saya menjelaskan tentang modelnya. Nah, di sini modelnya untuk pemodelan. Nah, untuk pemodelannya ini admin, kasir, owner, writer, dan core-nya di sini untuk pemodelannya disimpan pada model. Kemudian untuk indeksnya di sini indeksnya bertipe HTML. Ini terdapat body-nya dan yang digunakan yaitu doctype HTML. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat database SAMPP menggunakan browsernya. Kemudian di sini saya sudah menghidupkan untuk Apache dan MySQL-nya. Di sini berwarna hijau berarti sudah jalan. Nah, dan di sini juga kita akan ke Chrome. Nah, di sini untuk file database-nya sudah saya buat. Di sini untuk file database-nya nanti kita akan di sini sudah saya simpan terlebih dahulu. Yang awalnya itu kita harus memasukkannya dari di sini nanti kita masuk ke SAMPP, dan di sini ada htdoc. Nah, nanti file kasir ini nanti kita masukkan ke dalam database-nya. Dan untuk database-nya saya memberikan nama juga dengan nama kasir. Nah, kemudian pada database kasir ini terdapat beberapa tabel, yaitu ada tabel menu, pelanggan, pesanan, dan transaksi user. Nah, untuk tabel menu saya akan menjelaskan sedikit yang untuk database ini. Untuk menu, nah di sini untuk menu di sini terdapat nama-nama menu yang ada di restoran dan juga harganya beserta ID menunya. Nah, dan di sini untuk harganya ini terdapat nama menu yang sudah saya buat di sini. Nanti untuk nama-nama menu ini kita bisa update, bisa menambahkan dan menghapusnya. Kemudian ada data pelanggan. Nah, untuk data pelanggan yang ini akan ditampilkan pada menu utama dalam home di aplikasi kasir berbasis web nanti. Nah, untuk nama pelanggan di sini saya sudah menambahkannya juga, bersama nanti akan ada jenis kelamin, ID pelanggan, nomor HP, dan alamat. Dan untuk tabel pelanggan ini nanti juga bisa kita isi, bisa kita ganti dan menghapusnya. Kemudian di sini terdapat user,
Nah, di sini user yaitu sebagai admin nanti yang bisa login ke dalam aplikasi kasir berbasis web. Nah, di sini untuk nama usernya, di sini saya sudah buat, di sini nama saya sendiri, dan di sini saya hanya buat saja untuk, dan di sini untuk user yang pertama yaitu nama saya sendiri, Genaldi Septianto, dan untuk passwordnya di sini saya sudah inskripsi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan panggil nama project yang sudah kita buat sesuai dengan ini. Nama project yang kita buat yaitu kasir. Kita akan panggil untuk masuk ke dalam aplikasi kasir. Yang pertama kita localhost. Ini sudah ada, jadi kita ketik localhost/kasir. Nah, di sini ini merupakan tampilan awal dari aplikasi kasir berbasis web pada restoran. Di sini saya akan isi sesuai dengan nama saya di sini, yang nama user Genaldi Septianto. Genaldi Septianto. Kemudian untuk passwordnya kita isi dan kita masuk. Nah, dan ini merupakan tampilan awal, tampilan home dari aplikasi kasir berbasis web ini. Nah, di sini terdapat beberapa nama-nama yang sudah saya buat. Nah, di sini kita bisa menghapus, kita bisa mengedit, dan kita juga bisa menambahkan untuk setiap nama pelanggan yang datang. Contohnya, jika kita ingin menghapus nama pelanggan dari pool 5 ini, kita hapus, contohnya kita hapus. Maka dengan sendiri data pelanggan telah dihapus untuk nama pool 5. Nah, kemudian jika kita ingin mengedit, contohnya mengedit untuk nama pelanggan dengan nama daftar, kita bisa edit juga. Kemudian untuk tambah pelanggan, contohnya kita tambah, tentunya nama pelanggan Jack, jenis kelaminnya laki-laki, dan nomor handphonenya bebas, alamatnya Bali, kita tambah. Dengan begitu maka pelanggan dengan nama itu telah ditambahkan dengan nama Jack. Coba kita lihat. Nah, untuk nama Jackie yang tadi telah ditambahkan. Kemudian kita akan masuk ke dalam menu restoran. Nah, pada menu restoran ini terdapat nama-nama menu yang telah kita buat dalam database tadi. Nah, dan pada aplikasi ini nanti untuk menu restoran bisa kita ubah juga untuk harganya, untuk nama menunya, dan kita juga bisa untuk menambahkan. Nah, contoh saya ingin menghapus menu ayam bakar dari daftar menu, maka dengan sendirinya untuk ayam bakar telah berhasil dihapus. Nah, jika kita ingin menambahkan sebuah menu baru pada menu restoran, contohnya nama menunya apa ya, saja es enak. Untuk harga satuannya 10.000 kita masukkan. Jika kita tambah, maka dengan sendirinya untuk menu es telah ditambahkan. Nah, ini untuk es enaknya telah ditambahkan, karena di sini untuk nama menunya disesuaikan dengan abjad. Dan jika kita contohnya ingin mengedit juga, contohnya kita edit ayam balado, juga bisa dengan kita edit namanya beserta
harga, maka menu berhasil diupdate contohnya. Kemudian untuk pesanannya, nah untuk data pesanan, jika ada yang memesan maka kita akan menambahkan kepada dari data pelanggan yang sudah kita masukkan tadi. Contohnya untuk Hatake, nama pemesannya Hatake, menunya kita tambahkan. Contohnya menu yang akan dipilih oleh Hatake adalah jus mangga, dan jumlah belinya 1, tambah. Maka dengan sendiri untuk nama pelanggan Hatake dengan kode pesanannya akan ditampilkan di sini. Kita tambah pesanan, contoh kita ganti dengan Billy. Kemudian menunya adalah ayam goreng, jumlah belinya adalah 1, kita tambah. Nah, maka pada untuk menu pesanannya di sini untuk nama pelanggan Billy dan Hatake sudah diisi. Nah, kemudian untuk transaksinya, jika dalam kode pesanan ini contohnya hanya 2 orang saja yang memesan, maka pada transaksi juga demikian akan tersedia 2 pelanggan dengan kode uniknya yang telah memesan pesanan. Nah, di sini untuk ID transaksinya, di sini pada transaksinya hanya akan menampilkan ID transaksi dari data pemesannya. Jika contoh di sini karena belum bayar, maka statusnya belum terbayar. Nah, kita akan contohkan jika kita bayar, jumlahnya yaitu 10.000 bayar, maka dengan sendirinya di sini transaksi selesai. Kita coba refresh. Nah, di sini yang untuk ID transaksi untuk nama pelanggan yang sebelumnya sudah selesai membayar, maka tidak akan ditampilkan di sini lagi. Kemudian untuk cetak laporannya, di sini jika kita ingin mencetak data pelanggan juga bisa dalam bentuk PDF maupun Excel. Kemudian untuk cetak laporannya itu bebas, ada pelanggan, ada menu, ada pesanan, dan untuk transaksinya bisa kita mencetaknya dalam bentuk PDF maupun Excel. Nah, sekian ini presentasi dari saya yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.